Mengamuk dan membawa senjata tajam di depan Koramil Pamengpek, Garut, Jawa Barat, 2 preman ditangkap petugas. Pelaku yang mabuk berbuat onar karena masalah lalu lintas. Dalam video amatir, sekelompok orang mengamuk di depan markas Koramil Pamengpek Kodim 0611, Garut, Jawa Barat. Para pelaku membawa senjata tajam dan dalam keadaan mabuk. Peristiwa bermula saat pelaku Dadang warga Kecamatan Cibalong terlibat cekcok dengan pengendara lain saat berpapasan di jalan. Pelaku kemudian mengancam korban dengan sebilah pisau. Merasa nyawanya terancam, korban akhirnya minta bantuan dan perlindungan ke markas Koramil Pamengpek. Namun pelaku justru memanggil teman-temannya bersenjata tajam mengejar korban hingga ke Koramil Pamengpek, Garut. Itu kan si Dadang buayanya ini mengejar ke sana ya, mengejar ke Koramil, tapi mobilnya di depan. Jadi oleh Babinsa kami dari Koramil ditahan, tidak bisa masuk. Oknum ini membawa senjata tajam, ada parang, ada gerek, ada samurai, ya, termasuk ada minuman keras di dalam yang kita sita dan sudah saya laporkan ke. Dadang bersama rekannya kini ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Bagaimana perkembangan kasus pria menyerang markas Koramil Pamengpek Kodim 0611 Garut, Jawa Barat? Sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Devi Farsawan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Devi. Iya, waalaikumsalam, selamat sore Mas. Ya, Pak Devi, langsung saja 24 jam lebih setelah penangkapan terhadap pelaku dilakukan, artinya sudah ada pendalaman, apa motif yang bersangkutan Pak? Ya, jadi memang sebagaimana informasi yang beredar, yaitu motifnya adalah penganiayaan awalnya itu kepada salah satu masyarakat yang terjadi di Pantai Siang Helam. Kemudian berkembang menjadi pengancaman kepada beberapa personil, rekan-rekan dari Koramil dan juga Polsek Pamengpek di Mako masing-masing. Artinya ada penyerangan Pak terhadap markas Koramil dan Polsek? Ya, memang sejauh ini seperti itu gambarannya. Pada waktu kejadian memang para pelaku ini mabuk berat. Nah, sehingga sampai dan sekarang kita masih belum bisa diminta keterangan pada yang bersangkutan. Oke, satu hal disebutkan bahwa penyerang ini adalah bagian dari kelompok preman. Ini bisa dikonfirmasi kepada Anda, Pak? Ya, jadi memang berkaitan dengan beberapa orang ini memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang keberadaannya meresahkan masyarakat ya. Baik itu mabuk-mabukan atau juga sering membawa senjata tajam dan juga pemalakan dan sejenisnya lah. Pak, artinya niat awal dari pelaku ini sebenarnya tidak ada niat untuk melakukan penyerangan, namun hanya terlibat dengan cekcok kebetulan di lokasi di depan markas Koramil? Ya, sejauh ini memang seperti itu. Jadi memang awalnya itu ada perkelahian dengan masyarakat, kemudian tadi disebutkan masyarakat itu meminta bantuan kepada rekan-rekan di Koramil mengamankan diri, tetapi oleh bersangkutan ini dikejar sampai dengan ke Mako Koramil dan Mako Polsek. Oke, disebutkan juga beberapa barang bukti yang disita adalah senjata tajam. Ini bisa dibeberkan ya, tidak? Betul, ada beberapa senjata tajam yang diamankan di lokasi, ada samurai, kemudian golok, kemudian juga tongkat besi, kemudian juga memang ada miras juga, 1 botol. Ada kerusakan yang ditimbulkan oleh kedua pelaku, Pak? Kalau kerusakan di lokasi sejauh ini belum ada, belum kami terfokus kepada kepemilikan senjata tajam terlebih dahulu. Oke, artinya status dari pelaku saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka ya, Pak? Ya, kami menetapkan tersangka pada kedua pelaku karena memang kami menerapkan pasal Undang-Undang Darurat berdasarkan video yang beredar di masyarakat tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, dari mana pelaku mendapatkan senjata tajam ini, Pak? Tadi disebutkan juga ada samurai. Nah, kalau untuk kepemilikan senjata tajam memang kita belum bisa mendalami, akan tetapi memang kebiasaan daripada pelaku ini kemungkinan membawa senjata tajam itu di kendaraannya. Oke, Pak, setelah kejadian ini artinya
petugas tetap memastikan tidak ada aksi susulan ya Pak, yang dalam tanda kutip bisa saja berafiliasi dengan kelompok ini Pak? Untuk sampai saat ini ya memang kami harapkan dengan adanya oknum-oknum yang sudah diamankan ini bisa meredam situasi di masyarakat, baik itu juga di kalangan daripada rekan-rekan TNI dan Polri setempat dan juga masyarakat sekitar. Kalau untuk pihak yang terlibat perkelahian dengan kedua penyerang ini sudah diperiksa Pak, apa sebenarnya yang menjadi motif awal terjadinya perkelahian ini? Untuk saksi awal itu saudara Jaka itu diminta keterangan di Polsek Pak, karena memang jaraknya jauh. Nah, untuk motifnya itu kesalahpahaman di jalan. Artinya tidak saling kenal sebenarnya antara pelaku dengan saksi mata ini? Kalau saling kenal itu karena ini tingkat kecamatan, saya kira saling tahu lah. Oke. Saling tahu, saya kira. Oke, ini terakhir Pak, soal penjagaan apakah ada penambahan petugas atau seperti apa di lokasi penyerangan, termasuk di Polsek Pamengpek secara khusus? Iya, jadi kami mendapatkan arahan dari pimpinan untuk menjaga situasi keamanan di Mako masing-masing dengan mensiagakan anggota. Jadi anggota dimaksimalkan untuk menjaga Mako masing-masing. Oke. AKP Devi Farsawan, Kasat Reskrim Polres Garut, kami menghargai waktu Anda untuk berbincang bersama kami. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Polisi mengungkap pembunuh wanita di kamar hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat berniat merampas harta korban. Tersangka yang berprofesi sebagai satpam berkenalan dengan korban melalui aplikasi percakapan micet. Polisi mengungkap pembunuhan wanita pekerja seks komersial di sebuah kamar hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tersangka AA yang berprofesi sebagai satpam memang berniat merampas harta korban. Mulanya tersangka berkenalan dengan korban melalui aplikasi percakapan micet. Keduanya kemudian bertemu di hotel Rabu lalu. Usai berkencan, pelaku merampas uang korban, kemudian mencekik leher korban hingga tewas. Ternyata saudara AA berencana mengambil barang milik saudari IW, rencana dengan diuangkan dan hasilnya akan digunakan untuk judi online. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Dari Jakarta, Louis Ayu, Rizky Ikhwal, iNews melaporkan. Pembunuhan wanita dalam sebuah kamar hotel di wilayah Menteng, Jakarta Pusat diketahui hanya beberapa jam setelah kejadian. Rekan korban curiga setelah temannya tidak bisa dihubungi. Korban merupakan wanita berusia 30 tahun asal Pekalongan, Jawa Tengah. Korban ditemukan pertama kali oleh security dan temannya. Saat ditemukan, kondisi korban dalam keadaan tanpa busana serta terdapat luka lebam dan bekas cekikan. Polisi pun langsung menyelidiki sejumlah kamera pengawas di sekitar hotel. Hasilnya, seorang pria yang masuk ke kamar hotel korban adalah target yang diduga kuat menjadi pelaku pembunuhan. Setelah melakukan pengejaran, petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng Sabtu kemarin akhirnya meringkus tersangka di Jakarta Timur. Penangkapan terhadap diduga pelaku pembunuhan di salah satu hotel di Menteng. Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait motif. Perkembangan akan kami sampaikan berikutnya. Kini tersangka mendekam di tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait melaporkan pemilik Yayasan Pendidikan ternama di Kota Batu, Jawa Timur atas dugaan pencabulan terhadap puluhan siswanya. Sementara pihak sekolah membantah adanya dugaan aksi pencabulan yang dilakukan pemilik yayasan terhadap sejumlah siswa.
Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait melaporkan kasus pencabulan ke Polda Jawa Timur. Komnas Perlindungan Anak juga datang bersama sejumlah siswi yang diduga menjadi korban pencabulan pemilik sebuah yayasan pendidikan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Komnas Perlindungan Anak menduga pelecehan seksual terhadap puluhan siswa sudah terjadi selama 11 tahun. Sementara kepala sekolah yayasan yang dituduhkan membantah adanya kekerasan seksual terhadap sejumlah siswanya. Dan saat ini sudah bersama kami Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Selamat sore, Bang Aris. Selamat sore, Abraham. Apa kabar? Baik, Bang Aris. Kami berharap Anda baik-baik saja. Bang Aris, Baik. ini laporan Anda bisa dikatakan sangat serius. 11 tahun dugaan pelecehan seksual dilakukan terhadap anak, puluhan korbannya. Ini bisa berujung pencemaran nama baik jika ini tidak ada dasarnya. Satu-satu orang yang bisa kami konfirmasi adalah Anda. Apa yang terjadi? Iya, jadi tentu Komnas Perlindungan Anak kan selalu tidak mengeluarkan statement, pengaduan dan sebagainya kalau data tidak terkonfirmasi. Jadi karena data ini terkonfirmasi dan saya tentu sangat terkejut apa yang terjadi di sekolah ini yang diceritakan oleh saksi korban yang begitu sangat detail dan terkonfirmasi datanya sehingga saya meluap-luap rasa penegakan hukum terhadap korban karena saya tahu, saya pernah berkenalan dan pernah datang ke tempat itu di tahun 2010-2011 bahwa saya dipromosikan dan diperkenalkan sekolah ini sangat luar biasa karena mengumpulkan dari berbagai daerah anak-anak yang berprestasi tapi dia tidak punya kemampuan ekonomi ditampung di sana secara gratis dan konsepnya sangat luar biasa. Tetapi 2 minggu yang lalu, anak-anak atau korban yang pernah mengalami kekerasan seksual itu sejak tahun 2000, ada yang 2007, ada yang 2009, tetapi yang terkonfirmasi adalah di 2009. Bagaimana begitu marahnya saya mendengar dan mendapatkan informasi dan testimoni dari korban yang ternyata di luar dugaan saya ini terjadi. Bang Aris, itu membuat agar lebih spesifik, dan datanya terkonfirmasi. Siapa terduga pelaku yang dimaksud oleh para korban? Itu yang saya sangat terkejut itu tadi, Abraham. Nah ternyata orang yang saya kenal itu yang pernah mempromosikan sekolah itu sekali lagi yang dilaporkan atau yang katakanlah yang melakukan dugaan kasus kekerasan seksual berulang-ulang itu adalah berinisial JE, adalah pemilik dari atau founder dari yayasan itu yang dikemas dalam proses pendidikan yang menampung semua anak-anak dari beberapa wilayah dan dari 6 agama di seluruh Indonesia. Bang Aris, pada saat melaporkan, Anda juga mengikut sertakan beberapa siswi yang diduga menjadi korban. Apa pengakuan dari mereka yang bisa Anda ceritakan kepada kami? Nah, dalam cerita itu, dalam data itu yang saya kumpulkan, baik itu dalam bentuk testimoni dan data-data yang lain, tentunya saya hanya serahkan itu di pihak kepolisian kemarin, karena saya yakin betul data itu bahwa telah terjadi kejahatan seksual di lingkungan sekolah itu. Jadi dari 15, 3 diantaranya itu yang saya bawa ke Polda Jatim. 3 ini punya pengalaman pahit bahwa kejahatan seksual itu terjadi di lingkungan sekolah, ya, baik itu di dalam indoor maupun outdoor,
itu terjadi bahkan sampai ke luar negeri. Dan itu dilakukan penetrasi dalam data itu dan testimoni itu sampai pada upaya-upaya yang sifatnya seksual, menyimpang dan seterusnya. Ini kejadian sudah lama, 11 tahun yang lalu. Butuh bukti pendukung yang begitu kuat selain testimoni yang sudah dilaporkan. Barangkali bisa dibuka sedikit, bukti apa yang dibawa kepada petugas kepolisian? Yang ada tiga persoalan yang dialami oleh 15 dari 3 korban itu yang diceritakan kepada Komnas selain testimoni, tapi bukti-bukti terjadi kejahatan seksual itu di beberapa tempat dan bisa menunjukkan tempat dan seterusnya. Lalu eksploitasi ekonomi dipekerjakan lebih dari jam-jam kerja dan diupah tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah dan mengabaikan proses belajar, artinya lebih menekankan pada pekerjaan-pekerjaan di tempat itu, baik itu di kampung kids, baik itu di outbound, baik itu di restoran dan sebagainya. Tetapi ada juga yang kekerasan sifatnya fisik, ya, kekerasan penampar dan sebagainya. Kejadiannya itu yang terlaporkan itu di 2009 sampai ada di akhir 2020 juga ada bukti-bukti itu. Tentunya Abraham, saya tidak mengeluarkan data-data itu karena itu adalah data yang ingin saya sampaikan kepada Polda Jatim supaya itu tidak menjadi fitnah tetapi itu menjadi fakta. Karena ini keterkejutan saya yang saya tidak duga bahwa itu terjadi di sekolah yang favorit di Kota Batu. Ini kan mencemarkan Kota Batu dan Jawa Timur dan sebagainya. Jadi artinya Abraham, saya itu data-datanya terkonfirmasi. Tentu saya tidak layak untuk menyampaikan ini lewat siaran ini. Bang Aris, bagaimana awalnya mengetahui bahwa kasus ini sudah terjadi selama 11 tahun lamanya? Apakah ada korban-korban lama yang mungkin bahkan sekarang sudah lulus yang kemudian juga membagikan kisah yang sama? Iya, sama. Tentunya itu tadi yang saya katakan dari 15 itu hanya bisa kita fasilitasi karena ada semangat untuk melaporkan itu 3 dari 15. Karena itu berasal dari foto misalnya kan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dari beberapa tempat gitu. Jadi nanti kalau dibutuhkan bahwa dari 15 itu dimintai keterangan sesuai dengan pengalamannya mengalami kejahatan seksual terhadap itu, saya kira nanti kita bisa hadirkan. Karena ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Apa yang kita kenal di dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 itu adalah extraordinary crime. Kalau itu dibuktikan bisa berulang-ulang karena saksi korban itu menceritakan dan data terkonfirmasi ada yang mengalami lebih dari 15 kali kejahatan seksual dalam berbagai bentuk yang menurut saya juga nggak bisa ceritakan di tempat ini, tetapi terjadi di lingkungan sekolah, bahkan di tempat-tempat yang privat sekalipun, bahkan sampai ketika mereka mendapatkan reward ke luar negeri dan sebagainya. Itu data yang terus saya konfirmasi sebelum ini kita rilis, sebelum kita laporkan ke Polda Jatim. Yakin dan percayalah Komnas Perlindungan Anak tidak sembarangan menuduh orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Terima kasih Bang Aris, Ketua Komnas PA. Kita tunggu bersama, kita kawal bersama bila apa yang disampaikan ini memang betul-betul terjadi. Sangat dirasa penting untuk mengungkap benar tidak adanya predator seksual di lingkungan pendidikan. Saya kira ini terima kasih. Terima kasih. Ini merupakan tindak pidana luar biasa dan harus diselesaikan luar biasa dan ancamannya juga maksimal seumur hidup. Kita kawal bersama. Terima kasih Bang Aris, Merdeka Sirait. Kita ke informasi lainnya. Setelah masuk daftar pencarian orang, anak anggota DPRD Kota Bekasi tersangka pencabulan dan penganiayaan gadis di bawah umur akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Tersangka mengaku menganiaya korban namun membantah telah mencabuli. Belakangan keluarga anggota DPRD Kota Bekasi ingin menikahkan pelaku dengan korban. Anak seorang anggota DPRD Kota Bekasi tersangka pencabulan dan penganiayaan gadis di bawah umur dihadirkan dalam rilis di Polres Metro Bekasi Kota. Pria 21 tahun ini sebelumnya masuk daftar pencarian orang setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi dan mangkir dari panggilan penyidik. AT menyerahkan diri dengan diantar keluarga dan pengacaranya. AT mengakui perbuatannya telah mencabuli korban berulang kali di sebuah rumah kos kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi. Korban juga mengaku disekap dan dianiaya hingga trauma yang membuat orang tua korban marah dan melaporkan AT ke polisi. Jadi
karena saya dengan dia terlalu dekat, mungkin dia anggapnya saya pacarnya dia kan. Tapi emang udah saling hubungan sayang-sayangan. Tapi saya selama ini nggak pernah ngucapin perasaan saya ke dia, Pak. Nggak pernah diungkapkan ya? Nggak, Pak. Untuk persetubuhannya memang betul ada ya, terjadi ya? Ada, Pak, kalau itu, Pak. Karena saya sama dia tinggal bareng. Ya, orang tuanya tahu karena waktu itu pernah ngejemput dia di kosan. Dan nggak pernah saya sekap, Pak. Kabar penyekapan nggak ada ya? Bukan pernah sekali karena perjanjian awalnya saya mau nemenin dia main micet, BO, tapi asal jangan sama teman saya. Tapi di saat itu saya sadap WA-nya dia dan ketahuan dia pernah BO sama teman saya gampar, dia nggak mau ngaku. Sementara itu polisi masih mendalami dugaan tersangka menjual korban untuk prostitusi. Sedangkan korban trauma akibat kejadian ini. Tersangka tidak mengakui melakukan kegiatan menjual daripada korban kepada orang lain. Berarti hanya pencabulan aja kan? Enggak penyekapan dan penjualan anaknya itu nggak ada ya? Tidak ada. Nanti itu akan kita kembangkan, karena ini baru pemeriksaan awal. Korban saat ini mengalami stres dan dilakukan pendampingan oleh KPAD dengan koordinasi daripada Polres. Namanya beliau juga masih di bawah umur sehingga terganggu oleh kestabilan daripada emosinya. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya celana dan pakaian milik korban. Sementara tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polres Metro Bekasi Kota. Dirinya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polsek Lembang membubarkan kerumunan komunitas motor karena timbulkan kerumunan. Kami kembali untuk Anda saat lagi.